Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dalam video kali ini kami akan memaparkan tentang kasus dilema etika pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang akan kami paparkan dalam ruang kolaborasi modul 3.1 calon guru penggerak angkatan 11. Berikut ini ialah pembimbing kelas 11, yaitu Bapak Saiful Hadi sebagai fasilitator, Ibu Indah Sriwinarti sebagai pengajar praktik kelas 11A, dan Ibu Indah Rezat Hanifah sebagai pengajar praktik kelas 11B. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ibu Ervia Retnaning, Murni Lilik Megawati, dan Tutik Farida. Tujuan pembelajaran: calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tugas yang pertama ialah paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan. 2. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. 3. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kasus dilema etika. Pak Iksanuddin adalah seorang guru PNS di UPT SD Negeri Kota 1. Sudah beberapa bulan kesehatan Pak Iksan menurun. Hal ini menyebabkan Pak Iksan tidak bisa masuk sekolah karena harus sering keluar masuk rumah sakit untuk perawatan. Karena absen ASN di Kabupaten Blitar memakai absen digital dengan cara foto diri di lembaga tempat bertugas, hal ini mengharuskan Pak Iksan harus tetap datang ke sekolah untuk absen setiap hari, dan sudah beberapa bulan ini Pak Iksan datang ke sekolah pagi hanya untuk absen, kemudian pulang dan kembali lagi siang ketika jam pulang untuk absen pulang. Dengan keadaan seperti ini, Pak Iksan tetap menginginkan laporan kehadiran dibuat penuh setiap bulannya agar tetap menerima tunjangan profesi yang digunakan untuk biaya berobat. Situasi ini membuat guru-guru yang lain merasa iri. Apalagi Pak Iksan merupakan guru penerima tunjangan profesi. Pada kondisi seperti ini, Bu Estini sebagai kepala sekolah harus segera membuat keputusan untuk menerima permintaan Pak Iksan terkait laporan kehadiran yang dibuat penuh atau menolak permintaan Pak Iksan dengan tetap membuat laporan kehadiran apa adanya. Sebenarnya kami rekan-rekan guru tahu bahwa Pak Iksan juga melakukan kebohongan dengan absen tanpa hadir ke sekolah. Dari pihak keluarga sengaja mencetak foto Pak Iksan, kemudian untuk absen digitalnya, foto tersebutlah yang difoto untuk absen. Bagaimana keputusannya harus diambil oleh Bu Estini selaku kepala sekolah? Rasa keadilan versus rasa kasihan. Paradigma dilema etika. Dilema etika muncul ketika Pak Iksan meminta agar laporan kehadirannya dibuat penuh agar tetap menerima tunjangan profesi untuk biaya berobat. Hal ini memicu perdebatan di antara para guru apakah harus memenuhi permintaan Pak Iksan atau membuat laporan kehadiran yang sesuai dengan kenyataan. Prinsip dilema etika: berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Prinsip berbasis rasa peduli ini dipilih untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada Pak Iksan agar tetap menerima tunjangan profesi yang dibutuhkan untuk biaya berobat. Dengan pengambilan keputusan sekolah ini dapat menunjukkan dukungan terhadap kesejahteraan guru meskipun harus mencari cara untuk menjaga keadilan bagi semua pihak. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang sering bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu nilai keadilan dengan rasa kasihan.
Dibuktikan dengan ketidakjujuran Pak Iksan dengan pelaporan kehadiran absensi. Namun di sisi lain ada rasa kasihan dengan membantu Pak Iksan agar tetap mendapatkan tunjangan profesi guru untuk biaya berobat. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi ini? Yang terlibat dalam situasi ini ialah yang pertama kepala sekolah, 2. rekan guru, dan yang ketiga ialah Pak Iksan. 3. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang pertama, Pak Iksan yang sedang sakit dan harus keluar masuk rumah sakit yang menyebabkan Pak Iksan tidak masuk sekolah dan memenuhi kewajibannya sebagai guru. Namun Pak Iksan meminta pelaporan kehadiran secara penuh. 2. Ada rasa iri dari rekan guru karena merasa tidak diberlakukan adil jika laporan kehadiran Pak Iksan diisi penuh, meskipun tidak hadir di sekolah. 4. Pengujian benar salah. Uji legal. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Sebenarnya untuk kasus tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hukum, sehingga hal ini termasuk ke dalam kasus dilema etika. Uji regulasi. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan termasuk pelanggaran kode etik profesional. Dibuktikan dengan kepala sekolah membuat laporan kehadiran Pak Iksan yang tidak sesuai kenyataan. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Berdasarkan intuisi ini tidak ada yang salah dalam tindakan tersebut, karena kepala sekolah berhak dalam mengambil keputusan. Hal ini berpengaruh dengan Pak Iksan yang membutuhkan biaya berobat. Uji publikasi. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jika ini dipublikasikan, kami akan merasa tidak nyaman dan akan mempengaruhi nama baik sekolah kami. Uji panutan. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Pak Iksan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mencarikan guru pengganti dengan sumber gaji langsung dari Pak Iksan. Pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi dalam situasi kasus ini ialah jangka pendek versus jangka panjang. 6. Melakukan prinsip resolusi. Berpikir berbasis rasa peduli. Care-based thinking. Mengambil keputusan yang menunjukkan empati dan kepedulian terhadap guru yang sedang menghadapi kesulitan pribadi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pak Iksan untuk tetap menerima tunjangan profesi untuk biaya pengobatan, meskipun keputusan ini dapat memunculkan ketidakadilan bagi rekan guru yang lain. 7. Investigasi opsi trilema. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking, mengambil keputusan yang menunjukkan empati dan kepedulian terhadap guru yang sedang menghadapi kesulitan pribadi, dengan meminta Pak Iksan untuk tetap absen setiap hari dan tugas mengajar dibantu oleh guru pengganti yang dicarikan Pak Iksan. 8. Buat keputusan. Kepala sekolah menerima permintaan Pak Iksan untuk dibuatkan laporan kehadiran penuh. Dengan catatan Pak Iksan harus melakukan absen penuh datang dan pulang, meskipun untuk kegiatan pembelajaran dilaksanakan oleh guru bantu. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keputusan itu dilakukan karena hal itu dianggap yang terbaik untuk semua pihak. Jika keputusan yang diambil terbaik untuk kebanyakan orang, maka keputusan tersebut bisa dianggap mencerminkan nilai keadilan. Karena adil tidak harus sama, melainkan sesuai dengan proporsinya.
Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan terhadap keputusan sudah tepat karena sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Tidak ada pertanyaan lanjutan karena keputusan yang diambil sudah tepat. Berikut ini ialah daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.